Sisi Baby geng. Sisi Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik, untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya gengs. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Erik ten Hag sudah menyiapkan sejumlah rencana untuk Manchester United musim 2022-2023. Sejumlah keputusan penting bahkan sudah dibuat oleh mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut. Ada beberapa rencana yang disusun ten Hag usai pertemuan awal dengan United. Paling tidak, ada 5 poin yang sejauh ini diketahui. 1. Tim pelatih. Erik ten Hag telah menentukan siapa saja yang akan membantunya sebagai manajer United. Satu nama yang sudah pasti masuk dalam daftar tim kepelatihan adalah Michel van der Gaag. Selain itu, Ten Hag juga meminta United untuk mengontrak Steve McClaren. Ex-bos timnas Inggris akan jadi jembatan bagi Ten Hag untuk memahami karakter dan persaingan di Premier League. McClaren bukan sosok asing bagi United. Pada 1999, dia pernah menjadi asisten Sir Alex Ferguson di United. McClaren juga pernah bekerja dengan Ten Hag saat melatih Twente pada 2008-2009 silam. 2. Tentang Frenkie de Jong. Situasi Frenkie de Jong cukup rumit. Sang pemain ingin bertahan di Barca dan Xavi tak ingin melepasnya. Tapi, kondisi finansial membuat Barca mungkin akan melepas De Jong. De Jong selalu ada dalam di daftar Ten Hag. Tetapi prioritas De Jong adalah bermain di Liga Champions musim depan, kata Fabrizio Romano. Selain itu, faktor harga juga membuat transfer De Jong agak rumit. Barcelona hanya akan melepasnya dengan tawaran 80-85 juta euro. United bakal sulit untuk memenuhinya karena harus cermat dalam belanja pemain. 3. Bajak pemain dari Ajax. Selain Frenkie de Jong, Ten Hag juga dikaitkan dengan beberapa anak asuhnya saat melatih Ajax. 2 pemain yang kemudian mengemuka adalah Anthony dan Jurrien Timber. Ten Hag tampaknya masih punya hati di Ajax sehingga berhati-hati dalam memberi komentar. Selain 2 nama di atas, Ten Hag juga dikabarkan tertarik dengan beberapa pemain top lain. Salah satunya adalah Darwin Núñez. 4. Vonis untuk Rashford DKK. Selain harus mendatangkan pemain baru, Ten Hag juga bakal disibukkan dengan sejumlah pemain yang tidak betah di klub. Menurut laporan Romano, ada 3 pemain yang akan mendapat perhatian khusus. 3 pemain itu adalah Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka, dan Eric Bailly. Mereka kesulitan pada era Rangnick dan akan mendapat perhatian khusus dari Ten Hag. Selain itu, beberapa pemain sudah pasti hengkang dari United. Juan Mata, Lee Grant, Edinson Cavani, dan Nemanja Matic akan pindah. Satu nama lain yang akan meninggalkan Old Trafford adalah Paul Pogba. 5. Ronaldo bertahan. Ten Hag memastikan Ronaldo akan bertahan di United. Ronaldo juga masih punya kontrak bersama United hingga akhir musim 2022-2023. Pernyataan Ten Hag tentu mengakhiri spekulasi soal masa depan pemain 37 tahun itu. Ronaldo pemain yang sangat besar, ia sudah membuktikan apa yang bisa ia lakukan dan saya tahu ia masih sangat ambisius. Ya, saya akan mempertahankan Ronaldo, kata Ten Hag. Manajer baru Manchester United, Erik ten Hag nampaknya benar-benar menginginkan sosok Frenkie de Jong bergabung dengan timnya di musim depan. Sang manajer dilaporkan terus membujuk gelandang Barcelona itu agar mau pindah ke Old Trafford. Dilansir pakar transfer Spanyol, Gerard Romero, Ten Hag benar-benar tertarik merekrut de Jong. Ia terus menekan agar sang gelandang mau pindah ke Old Trafford. Laporan itu mengklaim bahwa Ten Hag tidak menyerah begitu saja mendengar penolakan dari de Jong tersebut. Sang manajer dilaporkan setiap hari mengontak sang gelandang. Ia menelpon pemain Barcelona itu untuk meyakinkannya pindah ke Old Trafford di musim depan. Sejauh ini usaha Ten Hag dilaporkan belum membuahkan hasil, karena De Jong belum tertarik untuk meninggalkan Barcelona. Namun laporan itu mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mendapatkan jasa De Jong masih cukup besar. Ini disebabkan Barcelona saat ini lagi kekurangan uang, sehingga mereka mempertimbangkan serius untuk menjual De Jong di musim panas ini. Erik ten Hag menanggapi rumor bahwa ia akan terbang ke Inggris pekan ini untuk memulai karirnya sebagai manajer Manchester United. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia masih mengurus segala hal dari Belanda. Namun Ten Hag menepis kabar bahwa ia akan langsung terbang ke Inggris. Ya, saya sudah bekerja sebagai manajer Manchester United per hari ini, tanggal 16 Mei tahun 2022, ujar Ten Hag kepada Ziggo Sport. Ten Hag menyebut bahwa ia belum berencana terbang ke Inggris dalam waktu dekat. Ia menyebut saat ini sedang WFH dari Belanda.
Saya sudah mulai mengerjakan persiapan untuk Manchester United hari ini. Besok saya akan melanjutkan apa yang sudah saya lakukan. Saya masih akan tetap di Belanda. Saya akan bertemu orang-orang dari Manchester di sini, dan saya akan mengatur masalah staf, jadwal dan skuad untuk musim depan dari sini. Ten Hag juga memastikan bahwa ia 100% berkomitmen untuk pekerjaan barunya itu. Ia berjanji akan bekerja keras agar menghadirkan kesuksesan sekali lagi bagi Setan Merah. Ada rumor baru beredar terkait Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu dilaporkan ingin memboyong Jurrien Timber ke Old Trafford di musim panas ini. Menurut laporan Sky Germany, Ten Hag berencana untuk memperkuat lini pertahananmu di musim depan. Timber dinilai punya profil yang tepat untuk itu. Di Ajax, Timber lebih sering diturunkan sebagai bek tengah. Namun ia bisa mengover posisi bek kanan dengan baik. Kebetulan, dua sektor itu sedang bermasalah di Manchester United. Jadi Ten Hag menilai bek 22 tahun itu bisa jadi solusi bagi kebutuhan timnya itu. Laporan itu juga mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mendapatkan Timber tergolong cukup besar. Sang bek dikabarkan cukup tertarik pindah ke Inggris. Ia menilai bermain di Manchester United bakal jadi lompatan yang bagus dalam karirnya. Apalagi sang bek merasa nyaman saat dilatih oleh Ten Hag. Jadi ia semakin mantap untuk pindah ke Manchester United. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United mulai tancap gas untuk perburuan Timber. Mereka sudah menghubungi agen sang bek, dan saat ini sedang berkomunikasi dengan intens untuk transfer ini. Manajer Lazio telah mengakui bahwa Sergej Milinkovic-Savic tidak akan bertahan di Italia jika ia sepakat untuk meninggalkan klub, dengan gelandang tersebut terus dilaporkan bakal hengkang ke Manchester United. Paris Saint-Germain dan Real Madrid juga telah dikaitkan dengan pemain berusia 27 tahun tersebut, yang telah kembali ke performa terbaiknya di musim ini dengan 11 gol dan 12 assist di semua kompetisi. Kualitasnya menarik minat dari sejumlah klub Eropa, dan Sarri mengakui bahwa ia bisa meninggalkan Lazio pada bursa transfer musim panas jika ada klub yang mampu menebus sesuai harganya. Lazio sangat ingin menunjukkan bahwa mereka ingin mempertahankan pemain yang mencetak 14 gol pada musim 2017-18 dan menggemparkan Eropa tersebut. Klub tetap akan melakukan segala upaya untuk mempertahankannya. Tetapi Sarri mengklaim bahwa Milinkovic-Savic bisa pergi keluar Italia, mengatakan kepada wartawan, setelah berbicara dengan Presiden, saya menjadi yakin bahwa jika Milinkovic benar-benar pergi, dan itu tidak akan terjadi dengan mudah, dia tidak akan bertahan di Italia. Petik 2. Pemain internasional Serbia tersebut bergabung dengan Lazio dari Genk pada musim panas 2015 dan saat ini sedang terikat kontrak hingga 2024. Juventus adalah salah satu tim yang dikaitkan dengannya akhir-akhir ini, tetapi komentar Sarri tampaknya membuat kemungkinan itu sirna. Milinkovic-Savic tidak memberikan indikasi bahwa ia siap untuk pindah ke tempat lain, saat ia membahas potensi timnya di 4 besar musim depan, namun ia sadar bahwa permainan anak asuhnya saat ini juga terus berkembang. Berbicara setelah hasil imbang 2-2 Lazio dengan Juve, Selasa tanggal 17 Mei, di mana Milinkovic-Savic mencetak gol penyama kedudukan di penghujung laga, sang gelandang mengatakan kepada Sky Italia, saya meningkat di bawah Sarri. Saya mencetak 11 gol dan 11 assist. Jadi saya bisa mengatakan ini adalah musim terbaik dalam karir saya. Musim depan, kami membutuhkan beberapa pemain lagi sehingga kami dapat mengincar tempat di Liga Champions. Mantan gelandang Manchester United Kleberson mengakui bahwa dia ingin melihat Bruno Guimaraes di Old Trafford di masa mendatang saat gelandang Brasil itu menampilkan performa menjanjikan di Newcastle United. The Red Devils saat ini sedang mencari gelandang baru karena mereka akan kehilangan sejumlah pemain sekaligus, dengan Nemanja Matic, Juan Mata, dan Jesse Lingard dipastikan akan pergi, begitu juga dengan Paul Pogba yang kontraknya akan berakhir di akhir musim ini. Erik ten Hag telah dikaitkan dengan sejumlah nama untuk diboyong ke Old Trafford, mulai dari Declan Rice, Calvin Phillips, hingga Frenkie de Jong, tapi Kleberson melihat nama lain untuk diperhatikan mantan timnya, yaitu Bruno Guimaraes. Gelandang berusia 24 tahun itu baru bergabung dengan Newcastle United pada Januari tahun 2022 senilai Rp731 miliar dan dia langsung terbukti menjadi pilar penting di bawah asuhan Eddie Howe, termasuk baru saja mencetak salah satu gol kemenangan mereka atas Arsenal untuk membuatnya sekarang telah memiliki 5 gol dalam 16 penampilannya di Liga Inggris. Kleberson, yang menghabiskan 2 musim bersama United antara 2003 dan 2005, mengaku sangat ingin melihat rekan senegaranya mengikuti jejaknya di Old Trafford, mengatakan kepada Paddy Power, mungkin agak terlalu cepat, tetapi cara dia bermain, kualitas yang dia miliki, dan cara dia berkembang, saya ingin melihat Bruno Guimaraes di Manchester United. Petik 2. Dia melakukan pekerjaan yang hebat di Newcastle dan terlalu dini untuk pindah ke United, tetapi dia adalah satu untuk masa depan. Dia bermain lebih seperti cara Manchester United membutuhkan pemain mereka untuk bermain.
Dia memiliki lebih sedikit sentuhan pada bola dan selalu mengoper ke depan yang menciptakan banyak situasi berbahaya bagi lawan. Dia bukan pemain yang suka mempertahankan bola terlalu lama, dia melakukan sentuhan cepat dan bisa mempercepat permainan. Manchester United semakin intens dalam mendekati striker house goal milik Benfica, Darwin Núñez. Menurut sejumlah laporan yang berkembang, beberapa klub elit Eropa mengincar penyerang 22 tahun itu di tengah musim sensasionalnya bersama raksasa Portugal itu di mana dirinya mampu mencetak 34 gol dalam 41 laga di kampanye 2021-2022. Perombakan skuad hampir pasti terjadi di Old Trafford menyusul masuknya pelatih baru Erik ten Hag. Sang juru taktik diyakini akan mendapat kucuran dana untuk menata ulang skuad yang ditinggalkan Ralf Rangnick. Manchester Evening News mengklaim, The Red Devils mengagendakan perekrutan seorang bek sentral dan gelandang bertahan di musim panas nanti, namun juga menyiasati transfer penyerang. Núñez menjadi pemain yang paling diincar Setan Merah, terlebih dia tak hanya tampil impresif di kancah domestik, tapi juga di Liga Champions musim ini. Laporan dari The Athletic menyebut, Núñez dibanderol dengan harga 51 juta pound oleh Benfica. Angka di atas jelas lebih rendah dari tawaran awal yang sempat disuarakan pihak Man United dan hal ini akan jadi dorongan ganda bagi kubu Old Trafford untuk bergerak cepat mendapatkan tanda tangannya. Manajer Benfica Nelson Verissimo telah mengungkapkan kesediaannya berpisah dengan mesin golnya itu jelang bursa transfer bergulir. Klub Premier League, Manchester United memiliki target transfer baru di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Axel Witsel di musim panas nanti. Dilansir Der Westen, Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Jerman. Mereka berencana untuk mengangkut Axel Witsel. Manchester United khususnya Ten Hag tertarik untuk merekrut Witsel karena rekam jejaknya. Sepanjang karirnya ia terbukti sebagai salah satu gelandang bertahan yang top. Musim ini di Dortmund, ia turun sebanyak 41 kali untuk membela Die Borussien. Melihat track recordnya yang apik itu membuat Ten Hag cukup tertarik untuk memboyongnya ke Old Trafford. Alasan lain mengapa Ten Hag mengincar Witsel karena MU tidak perlu keluar dana ekstra untuk meminang Witsel di musim panas nanti. Ini disebabkan kontrak sang gelandang habis di musim panas ini. Borussia Dortmund sudah memastikan akan melepaskan sang gelandang ke bursa transfer sebagai free agent. Mengingat Manchester United punya banyak pemain yang harus dibeli di musim panas ini, Ten Hag mempertimbangkan serius merekrut Witsel ini. Ada kabar baik bagi Manchester United. Striker incaran mereka, Darwin Núñez dilaporkan bakal dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Dilansir The Athletic, MU bisa bernafas lega, karena harga Núñez tidak semahal yang diberitakan selama ini. Menurut sejumlah laporan yang beredar, Benfica memang siap menjual Núñez. Namun harganya tergolong sangat tinggi. Secara garis besar ada dua versi mengenai harga Núñez. Versi pertama menyebut harga sang striker ada di angka 120 juta euro dan versi kedua berada di angka 80 juta euro. Benfica dikabarkan sengaja mematok harga setinggi itu karena Núñez dinilai punya bakat yang besar. Sehingga ia bisa jadi penyerang terbaik dunia di masa depan. Namun penelusuran The Athletic menyebut bahwa harga Núñez tidak semahal rumor-rumor yang beredar. Memang harganya tergolong cukup tinggi. Benfica menginginkan sekitar 60 juta euro untuk jasa sang striker. Namun harga ini masih terjangkau bagi Manchester United sehingga Setan Merah semakin mantap untuk memboyong sang striker.